hadir abu-abu kita dan juga pejuang-pejuang tauhid tasawuf, para jamaah dari kaum bapak dan kaum ibu sekalian, di mana hari ini sudah terlihat telah melimpah dari tempat. Jadi menandakan akan datang terpaksa kita dibuat di lapangan ya. Maknanya tempat kita sudah melimpah. Jadi ini di mana-mana. Ya. Kalau kami kemarin di Pauh juga melimpah. Ini juga melimpah. Dan kemana-mana pergi melimpah. Ini satu menandakan, saya katakan pada Ahmad Pasni tadi pagi, ada Anda lihat guru-guru Anda baik di Padang atau di mana-mana jamaahnya seperti tasawuf ni melimpah. Tidak ada. Abu Tangguh barangkali ada guru Anda membuat jamaah. Tengku Ibrahim apa? Ada jamaahnya melimpah-limpah begini. Ya? Kajian? Oh, ada ulang tahun. Kau ada pamannya pengajian mana? Ya. Menurut kaki ramai melimpah. Hal inilah menandakan. Makanya setelah tuan melihat Darussalam yang menjadi Abuya Syekh Muhammad Ali Al-Khalidi sebagai pembina pesantren Darussalam, setelah meninggal beliau, murid-murid beliau ini terbagi kepada 3 kelompok. 3. Satu kelompok setelah dia belajar pulang ke kampung, membuat pesantren bertemu. Membuat pesantren bertemu. Ada antara lain Tengku Ibrahim Jangut, Tengku Tanah Merah, Tengku Adis. Wow, kampung membuat pesantren bertemu. Di mana kalau kita lihat masyarakat keliling, samraud, makna samraudnya anai peduli ku agama. Kalau kita lihat masyarakat yang dekat dengan pesantrennya anai peduli agama, anai akidah, anai hukum syara, tasawuf, termasuk di dalam itu di dalam tempat Tengku Muhtabir. Jadi kelilingnya yang mempoli ke agama mempoli mengetikah yang menonton jak macam. Padahal pesantren tu hanya tu pakai bungeh Tengku pun Muhtabir bungeh ya. Bah bungeh. Itu termasuk di Samalangan. Ini Watewo murid-murid Abu Hanum hanya tinggal di pesantren, buka kitab bertemu untuk mengamalkan apa yang dalam ilmu yang dia belajar itu kurang. Hingga menyamana pesantren di Aceh, tingkat kelas 7-nya hanya pelele berjamaah. Kelas baru berjamaah. Jadi menyuka manyang nak diwajibkan berjamaah di. Karena haji ibarat kai hana saban negara. Kai hana saban. Very tidak perlu. Itu satu. Dan murid-murid Abuya Mudawali telah kembali dari Darussalam mengembangkan tarekat tuwajuh, mengembangkan tarekat tuwajuh di mana-mana. Tapi tarekat yang mereka kembangkan itu tidak sampai untuk membicarakan hakikat ma'rifat. Tidak sampai untuk membicarakan hakikat
Jadi akhlak dari orang yang bertarekat itu tidak berubah, kemauannya tidak berubah, hanya berikir mengatib-atib. Tujuan ratib, khodro dan nyoleh meratib, ada meratib, nyahana berat. Bahkan kadang-kadang dunianya berbunga-bunga di dalam hati itu. Bukan Allah dan sifatnya yang berbunga-bunga, tapi dunia yang berbunga-bunga. Dan golongan yang ketiga, ada murid-murid Abu Yahya Mudawali. Dia tahu tarikat, tahu dan tarikat. Dia tahu mengenai hukum syara, dia tahu membaca kitab, dia rasa dalam berbagai ilmu. Tapi waritinannya gagalak untuk berlomba-lomba mencari kesenangan duniawi. Dia ke DPR, antek 3 tambah 2 go, antek 2 go tambah 3 go, antek di daerah untuk pusat. Murid-murid daripada Abu Yahya Mudawali. Yang ketiga kelompok yang saya melihat di mana murid-murid Abu Yahya Mudawali. Padahal sosok Abu Yahya Mudawali itu, makanya beliau di samping beribadah, beliau mengajar, kemudian berdakwah. Yang kubut kan, beribadah dengan tawajuh, dengan suluk, dengan melakukan sunat-sunat, duha, kan, tahajud, dan juga mengajar. Jadi tahu dia punya tinggal yang pun diajar lun kata bungoh bersama dengan Abu Jamal Warun. Jadi kira-kira po 9:08 kenanya nak tujak pula berhentikan belajar sama Abu Muwardi dengan Ahmad dan kawan-kawan. Kapo 11 belajar sama Muhyiddin dengan kawan-kawannya. Hanya istirahat ya, sembahyang luhur, wirid, dan yang mengajar lam. Tengku Tanah Merah, Tengku Aziz, semalam. Yang ke asar, dan sembahyang asar wirid. Wirid itu membaca hizib. Mulai Ibu Nasar, Ibu Nawawi, Ibu Bahar. Kau limang baru rumah. Baca bulu, kau limang baca bulu, bayang rumah. Jadi ingatlah buat tahu dia malun tukang hoi. Awaknya pejabu, abang-abang adik-adik tukang hoi lu. Tu Abu Yahya Nasar. Hanya maghrib, jaklah budaya. Malaysia berwiri. Lalu sampingnya itu aja. Orang tertentu dulu bulan-bulan tertentu. Ini mau nerima jamai macam-macam teka, baik pemerintah ataupun itu rakyat biasa, urung get, urung bro. Antum biar ajak-ajak kendu, jauh kan? Menghadap jihana. Juga proposal hana. Itu sunnah perjalanan kehidupan beliau. Jadi tidak ada terlihat murid-murid beliau. Yang baik-baik itu pegang. Murid-murid beliau. Yang dapat untuk menjadi almarhum Abu Yahya sebagai suri teladan yang baik. Jadi bila mana sebagai murid, sebagai murid-murid dapat bukan yang lainnya, itu satu kebagusan. Abu mudeme, Abu dalam sihir dalam, tetapi Abu membatasi bahawa Abu boleh yang ketemu lainnya hanya urus pembangunan dalam bidi.
hanya watinan istirahat yang tembayang. Bayang. Ini tembayang yang kubur. Kemudian punya nak tua melabuh, ya melabuh. Kan punya nak tua Bandar Aceh, ya Bandar Aceh. Punya nak tua awak di Manado atau Gorontalo, ya Gorontalo. Untuk mendakwahkan tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Seluruh anak-anak dianjurkan kenal. Umi Yino tengah berdakwah bersama isteri Bupati Jamin di negara ya, baik Umi 1, Umi 2, kegiatan terus dakwah yang diikuti oleh isteri daripada Paduka Yang Mulia. Si Paduka Yang Mulia gede. Oh, subhanallah. Jadi dia ajak penjabat, isteri penjabat supaya kembali kepada agama. Baik Pak Haji, Bupati, isteri Bupati mengurus PKK Pegak Bunga-Bunga, mengurus PKK Pono Kui, Ibu PKK Pono Pono Kui, Pono Bunga. Ini harus Ibu PKK Muratib, ajak umat berzikir. Para hadirin hadirat sekalian, yang kedua, mengapa dibakar buku Abuya Jamal? Ajaran yang menyimpang di antara lain ajaran adik saya, kan? Amran Wali, yang ditulis bukunya, bahwa saya, abang saya Muhyiddin Wali, adik saya Nasir Wali, tidak sependapat dengannya, yaitu di dalam mengembalikan dhamir uwa kepada insan di dalam surah Ikhlas. Makanya ajarannya itu lebih dahsyat daripada ajaran Yahudi dan Nasara. Yahudi menyembah Uzair, Nasara menyembah Isa. Karena kalau dia mengatakan uwa itu kembali kepada insan, berarti insan itu sudah jadi Allah. Mengembalikan uwa kepada insan kamil Muhammad, berarti Muhammad itu Allah. Jadi dia itu telah menyembah Muhammad, telah menyembah Muhammad. Makanya ajarannya itu lebih daripada ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani yang di dalam bukunya. Jadi namanya bukunya agakkan Pak Pendi Buno, lebih bagus dibakar, dimusnahkan. Mengapa lebih bagus dibakar? Karena MPTT-nya keberjuta-juta, jadi berarti tetap mendung. Kata yang ikut Abu Amran tetap mendung. Kata pokok seminar tingkat ASEAN, tingkat internasional sesat. Dengan bukunya telah terjadi penggergajian balai Muratib Idik di Matang. Diperintahkan, yang awak Muratib, Pak Muratib, koh balai, di koh balai, dek pemuda-pemuda, sehingga diajukan kepada pemerintah tutun pemudanya, letun putun penjara, karena membuat kezaliman, kekacauan. Wate nak tu pertama penjara, kan dia anggota tanya, kamu damai tong nak, kamu han mendamai, kamu han mangat kamu dalam penjara, yaitu daripada mendamai. Karena kamu memerangi orang-orang murtad, memerangi orang murtad. Kabarnya setelah lepas daripada penjaranya, di Petampung Dawud di Abu Dumin, pejuang. Di Petampung Dawud, Abu Dumin, bang, yang enggak pejuang. Ulun begitu marah dalam penyampaian dasar di PD, seluruh orang PD diadakanlah dasar itu di Masjid Al-Falah, kena gampang keterangkul. Kekaya itu Tengku Nasir Lantau sebagai MPU PD membuat surat
ajaran tentang keamilan membawa kepada kemurtadan dengan dasar buku Abu Jamal. Dengan dasar, jadi membawa kemurtadan halil darah. Sehingga pengajian itu di stop karena MPU yang mengatakan tidak jadi lagi berlanjut. Dianggap ajaran tasawufnya membawa kepada jadi halil darah. Baru-barunya 2 bulan yang lalu diadakan pengusiran, diusir jamaah tanya muatib, yaitu di Aceh Utara, di Alu Iputih, diusir, dekat kecil, dekat awak-awaknya, awak Lampung usir. Jadi tanya, pakong kamu diusir oleh Muhyiddin ya? Perintah Tengku Zarkashi. Tengku Zarkashi ini adalah sekretaris, mantan sekretaris MPU Aceh Utara. Jadi hanya gampang lun Utar Kacinya kau gampang je. Ya gampang lun pakai ban bisa diusir. Debat dengan Tengku Zarkashi. Ini murid lah menum. Kunik tengkunya. Hanya lu muatibnya kan. Kalau murid tahu. Jadi yang kalau pakai mati yang murid dah baron, nya gampang lun berani dah musi sampai ke tingkat itu diusir, diserahkan kepada polisi. Jadi polisi peken pun permasalahan. Anda siap untuk diadakan berdebat, siap punya. Tapi awaknya aja. Itu semua peken dengan ini adalah penyembah Muhammad. Mutuhan kepada Muhammad dengan gara-gara buku Abu Jamal. Jadi lun takut tengok jangan ada balai kadega gaji, halil darah kana, kemudian pengusiran kana, takut tengok gergaji dia mau dengan gaji dengan jadi gaji orang gara-gara bukunya karena hana paham yang dikun oleh Abdul Karim Al-Jili. Jadi lontanya mbak boleh disimpan bukunya. Tegak tanya tengok kadi gaji orang. Nya ayah lun kamurdat ya. Nuncuk pantam. Itulah makanya boleh memakannya kena sayang kepada abang. Lun jangan gara-gara bukunya terjadi pertumpahan darah di Aceh dan di mana-mana. Tanda-tandanya kena, tanda-tandanya ini yang kecepat. Ulul hati mengantipasi. Oh awak yang nak tenang nak terpegaknya yang tercah baji. Menjuta-juta putalah je. Cuma tanya telur dibakar. Telah dibakar. Kau orang yang senang cila dalam WA. Kirim peng kamu. Kamu tengok, kamu juta free. Yang aja kematalah. Nak tu mengutuh-utuh juta, begak-begak. Cuma telah pernah dibakar. Yang membakarnya oleh adiknya sendiri, kena saya. Kau-kau, ye. Nak tabuh hayah aja. Sama, mentang nama saudara aja. Rekan dan tengku ma'amin. Yang tengku atas non, hidung putalah di masjid Debureh menyangkut jamaah putalah lu nasi je banjir lu saudara nyat anak mempulen tanpa ada banyak. Jadi ini harus keras. Tahukah bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat mengapa mengembalikan huwa kepada insan dalam ilmu kesufian? Allah menciptakan kepada kita manusianya bernafsu, bernafsu. Binatang bernafsu, manusia yang hana bernafsu tahu lah. Malaikat hana bernafsu. Tanya munafsu. Nafsunya apa makna nafsu? Nafsu itu perpaduan antara nyawa dengan tubuh.
Segalanya nafsunya nyawang je. Maka aku puji lembaga Adamnya, tanya kamu tubuh ditambang nyawangnya. Kau ditambang kepada tubuh geken nafsu. Geken tak? Jadi nafsunya. Jadi tak tasawuf. Ana nafsu itu bersifat hana. Bersifat buruk nafsu. Pada awal nafsunya bersifat buruk. Nafsu yang adalah nafsu para rasul-rasul, para nabi-nabi yang oget. Tetapi nafsu selainnya buruk. Contoh umpama tubuhnya dipuji oleh Allah Ta'ala dari tanah yang berbeda, dari yang bermacam-macam, na yang hanyi, na yang wangi, na yang kep, munajid tanah. Tadi diajin, artinya dilau oleh malaikat tanahnya, yang dijadikan lembaga Adam. Makanya itu nafsu tubuh kuno dijinya tidak hilang yang buruk, memahaminya hilang, cuma ditutup dengan wangi, ditutup dengan wangi. Yang buruknya tetap buruk, tapi ditutup dengan wangi. Maka dia hanya mobilnya buruk. Jadi oleh karena itu makanya dituntut untuk memperbagus nafsu, belajar tasawuf, mendapatkan yang bagus supaya hadir di hadapan Allah. Maka tingkat yang pertama nafsu amarah. Jadi nafsu yang bertingkat-tingkat, artinya sifat. Tubuh dan nyawang mempunyai sifat 7 buah sifat nafsu. Nafsu yang pertama adalah amarah. Dan itu nafsu itu condong kepada tabiat tubuh. Apa? Nafsu itu condong kepada tabiat tubuh tanya. Lalai makan, minum, nyawa teput, minta yang pajabu mangah. Lenyan tajak lebih inong. Tajak lebih. Bagaimana? Cetok, hanya bertenggek le. Yang kemauan pada nafsu amarah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, la ubri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu. Tidak aku lepaskan nafsu. Sungguhnya nafsu ini selalu memerintahkan kepada yang jahat-jahat. Yang nafsu yang kaji, yang ingat aja padanya mendau. Makan, minum, dan nyawa minum. Tapi di melabuh ana nafsu amarah ana. Kalau mengatib digati buat makan kod mapat lah. Lima hatib bawa buang ke baino. Leng mengatib lah ibadat. Jadi bijak sekali di melabuh. Kamu temem mengatib di pan. Luar biasa. Supaya nafsu itu meningkat kepada nafsu lawamah. Nafsu yang lamanya bat tengok Allah tiga-go. Bagi tengok Allah mainam tengok tiga-go. Engkau tengok ingat Allah, ingat ingat macam taban dah. Yang patah ingat ingat macam, maka dicelalah nafsunya, dikatakan nafsu lawamah. Timbang ibadat osid artinya yang mu'en osid mu'en pun mu'en kertas, mu'en kartu, mu'en beliar, ini itu pi osid. Tonton sandiwara osid, jak masjid osid, dengar pengajian
Meratib ngasi. Jadi bandua nya nafsu pun aja. Nafsu lawam. Meratib lam. Meratib. Rupa dah makna ratib. Ratibnya supaya hudur kepada Allah. Supaya dalam hatinya bak teringat Allah. Baik teringat donyanya. Rupa teringat donyanya. Donyanya milik Allah. Menyuka Allah teringat donyanya ijab katanya. Maka meningkatlah nafsu itu menjadi nafsu yaitu mulhamah. Mulhamah maknanya nafsu yang telah diilhamkan, yang telah diberitahu. Ilham pemaknanya diberitahu. Kayak bite dek malaikat amati denyo nyodon nyajak ba Allah dijengkai Allah jak ba dong dihasta. Menyodon tong Allah dihasta Allah tu ba don terdepak sayang tak Allah ba dong menyodon ingat Allah lah. Allah lebih sayang, lebih sayang. Yang kita kena malaikat ana jalisun mendakarani, aku duduk serta orang yang mengingat-ingat. Jadi banyak pemberitahu malaikat di dalam hatinya mengenai kebagusan dan kehebatan Allah. Ana lemah lagi sifat-sifat kebesaran bupati nah, sifat-sifat kebesaran Jokowi, sifat-sifat kebesaran Pak Kecil. Anali Polda hanengali Pangdam Panglima Abri hanengali Polri hanengali. Itu orang-orang yang telah dapat bernafsu mulhamah. Jadi keinginannya untuk beribadah, keinginannya untuk berbuat baik kali memang agak berat betul. Agak berat, keinginan yang kanan untuk berbuat baik. Was-was telah mulai hilang, keraguan untuk menghadapi hidupnya akan mulai gaduh. Tapi kalau habis lah, akibatnya menyohana lonjak belang, bawa 3 kilo, lonjak laut, belum baju, mentang dengan ingatnya baju. Tapi anak lele, itu nafsu pun aja, meningkat muatif lah. Supaya bak lemah Allah yang tahu adanya. Putra motif bak lemah Allah yang tahu adanya. Bak lemah inong yang tahu. Tahu cik yang tahu? Allah yang tahu. Bak lemah lako yang tahu Allah yang tahu. Motif. Maka meningkatlah nafsu itu kepada nafsu mutmainnah. Apa namanya? Jadi nafsu mutmainnahnya Allah sudah mulai dikat. Jadi nafsu ni, kemauan nafsu sudah mulai hilang. Kemauannya untuk selain Allah mana yang sudah mulai hilang. Mana ni kemauan? Itu kemana kepada selain Allah? Yang Allah kata dia. Tahu tanya dengan bupati yang lain ada ingat lagi. Ada ingat? Yang Allah yang tahu. Jadi kemauan nafsu untuk selain Allah ada lagi. Orang-orang yang nafsu mutmainnah, yang apa? Yaitu orang yang dapat berakhlak yang bagus. Dia sabar, dia rendah hati. Orang yang nafsu mutmainnah yang keurungnya hana waswas dalam kehidupan. Mengenai masa depan, kaki rezeki lah, mengenai pulang, pak anak dan anak bawah dia. Kamu mutmainnah dan mudah baginya untuk melakukan ibadah dan menjauhkan larangan-larangan. Muatif lah. Maka meningkatlah nafsu ini menjadi nafsu radiyah. Jadi kerana di nafsu mutmainnah telah dekat Allah, pada nafsu radiyahnya telah meliputi wujud Allah, ada batinnya, dan dia itu telah beserta Allah, telah dekat sekali Allah, dekat Allah daripada urat lehernya, lebih dekat Allah. Jadi hilanglah wujudnya, hilang wujud. Maknanya perbuatannya, makna wujudnya hilang perbuatannya, sifatnya, zatnya di dalam perbuatan dan sifat Allah dan wujud Allah. Nafsu radiyah. Jadi ini orang sufi, telah mulai sufi ini.
Jadi orang inilah yang telah hilang wujudnya kepada wujud Allah. Nyokeun di Abdul Karim Al-Jili katakan oleh Muhammad, dianya itu insan kamil itu Allah. Dengan pengertian hanale wujudi, teringat bakji, wujudnya hilang kepada wujud Allah. Berarti tidak ada terlihat perbuatan, karena perbuatan tidak memberi bekas, sifat tidak menentukan, itu semua dari Allah. Ini ajaran kesufian. Dan apalagi juga karena nafsunya ini lah tajali, terlihat keberadaan Allah di dalam batinnya, membawa dia panah. Jadi naik lagi nafsunya kepada nafsu martiyah. Dia sudah di dalam ibadah, dia tidak terlihat lagi doji kegaduh. Jadi bunuh muka mulai gaduh, nyo gaduh habis, nafsu kamilah gaduh total, panah dia, panah dalam wujud Allah dia bakar dengan nyoke yang dimaksud oleh Abdul Karim Al-Jili. Dia orang sufi menafsirkan surah Al-Ikhlas itu huwa kepada insan kamil, insan yang sempurna iman. Kalau insan yang sempurna iman itu tidak terlihat dia wujud dirinya hilang di dalam wujud Allah. Ini ajaran kesufian. Ya anak di tengku-tengku mewah dan pulang kerja kalah pada nama kerja hancur di orang sufi, orang yang tidak ada lagi wujudnya wujud Allah. Untuk apa ilmu kesufian? Untuk kita supaya menghilangkan anania, keakuan, menghilangkan melihat bahwa nak tanyo, padahal hana bat tanyo, no tanyo hana, tanyo ha, peng pun pep tanyo po peng menyo tanyo peng hana tu gado-gado, tenaga pun tanyo po, kuda irada, nyo kuda irada mau tegar tanyo tapi, nyo hana mungkin tahu mungkin lemah, mungkin tahu mungkin, paling lemah. Atau Bandung? Pangkat nak tak tanya ya. Orangnya je kecamat tengok camat je tanya. Letak-letak. Nah camat lah balik nah. Nah, balik berencana. Ya nak tunjuk, nak tuju. Ya camat Kuala, camat Kuala Besar kahir ke ya. Camat lah balik berencana-rencana. Hanya tu makna. Jadi mereka tidak mengerti ilmu kesufian. Ilmu kesufian untuk menghilangkan wujud diri anania, kecirikan, supaya katanya bisa gaul, bisa get. Karena tanya hana sama sekali. Hana peng tanya, walaupun tanya mau peng. Hana pun pangkat tanya walaupun tanya mau pang. Memangnya tanya mah dapat menempatkan diri tanya di dalam kamu tempat yang hina, maka tanya ikhlas, buat tanya ikhlas, tanya bisa dekat nganggo, tanya takin lulun peng apa, gak perlu lagi, hai betul tanya, hai betul, inilah makna ilmu kesukaannya untuk bisa gaulnya, tapi tidak ada kecerikan, tidak ada kenipakan. Nyoko yang diangkat di dalam ajarannya. Jadi oleh ulama-ulama yang kita, kita kemudian ditanya, nah ikut kita dengan mana? Mana? Abun Arifin kah? Kagak do. Punya Abu Mahmudin cik kagak do, tai kagak do. Ya Abu Arifin kagak do. Jadi barangkali nyoko yang Tuan sampaikan, jadi lentuan tanyakan balaron siap dan bertauhid tasawuf untuk memperbaiki akhlak nafsu, siap dan untuk bertauhid sufi, untuk menghilangkan wujud wujud diri. Kapan kita menghilangkan, artinya berakhlak, menghilangkan hawa untuk berakhlak baik dengan tasawuf,
menghilangkan apa keinginan nafsu, dan untuk menghilangkan wujud nafsu dengan tauhid di dalam setelah katanya melaksanakan perintah Allah dan larangan, dalam tanya mengamalkan syariat. Betalah maron deh ya ayana anale berakidah anale liji amat mayang anena awak-awaknya aku yang paling tunggu sembahyang. Awak tak tahu awak tapi yang paling tunggu. Nah, panggil tunggu sembahyang, paling tunggu muatib, kopiah tunggu muatib tang tinggi dia. Ada untuk memperbagus amal supaya amal dengan dasar imannya sampai ke tingkat ihsan, sampai ke tingkat musyahadah, sampai ke tingkat dengan tauhid hakiki, tauhid rabbani. Ada barangkali kepada Tengku Muhammad Amin, anggota MPU, harus dapat berdakwah. Kan dah sahur, duk sepi, bak ngongon yang kawai. Be ana mu bingung tapi ba. Nyalai dalam keadaan bingung. Supaya bak cerdik besul. Bak beta punya tek ke mana-mana. Mau putar lampung. Droji. Bak besar terbang ke mana-mana. Terima sekianlah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.